Harapan kita di harapan Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo sahabat Bawaslu. Sebelumnya kami ucapkan selamat atas launchingnya edisi pertama podcast Bawaslu Lampung Barat. Oke, telah hadir bersama saya hari ini Mary Kurniati dari Panwascam Balik Bukit, dan juga ada Bang Iin Gusanto dari Bawaslu Lampung Barat. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat, baik, bahagia. Alhamdulillah. Bang Iin ini adalah salah satu anggota dari Bawaslu Lampung Barat, yakni dari Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat juga Humas. Tampaknya sekarang sudah mulai agak sibuk ya, Bang? Ya, alhamdulillah. Kita ada beberapa pekerjaan yang harus segera kita tangani. Ya. Ada beberapa tahapan, tapi sebelum sampai ke tahapan itu kita juga akhir-akhir ini disibukkan menyiapkan gelaran podcast ini, Ya. yang merupakan nanti rencana kita jadi komunikasi kita, simpul komunikasi kita dengan Panwascam, jejaring kita di tingkat bawah, kemudian juga bisa menjadi konsumsi masyarakat. Tahapan yang sedang kita awasi kali ini ada paling tidak dua tahapan yang penting. Yang pertama yang baru saja kita hadiri kemarin, pelantikan PPK beserta sekretariatnya. Ya. Juga yang baru sama-sama kita awasi kemarin, dari juga ikut awasi, Ya. wawancara calon anggota PPS se-Kabupaten Lampung Barat, ribuan jumlahnya. Wewenang KPU untuk mengawas, untuk merekrutnya, tapi melibatkan PPK dalam proses wawancaranya. Ya. Tahapan yang selanjutnya adalah verifikasi administrasi calon anggota DPD. Ada dua tahapan. Calon anggota DPD ya, Bang? Ya. Kira-kira untuk calon anggota DPD ini sendiri apa sih? Siapa tahu ini ada masyarakat yang belum tahu apa itu DPD, atau bahkan siapa sih DPD ini gitu, Bang. Oke. Calon anggota DPD ini merupakan salah satu peserta pemilu dari perseorangan. Jadi kalau DPR RI itu diusung oleh partai politik sebagai peserta pemilunya, calon anggota DPD ini diusung oleh perseorangan yang mendapatkan dukungan dari minimal 3.000 pemilih kalau di Provinsi Lampung. Oke. Nah, sekarang tahapan verifikasi administrasi dari 3.000 dukungan perseorangan itu tadi. Untuk verifikasi itu sendiri sistemnya bagaimana, Bang? Verifikasi ya. Jadi dalam verifikasi administrasi ini kita KPU ditugaskan untuk menguji apakah dukungan ini benar-benar merupakan dukungan dari pemilih, dan kemudian menguji apakah verifikasi ini berasal dari orang yang pekerjaannya diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendukung calon anggota DPD. Maksud dari pekerjaan itu tadi gimana, Bang? Maksudnya gimana? Begini, hakikatnya sebenarnya 3.000 orang itu adalah pemilih. Jadi kalau PNS kan bisa milih. Ya. Kemudian penyelenggara pemilu juga bisa milih. Tapi ada peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang orang-orang ini untuk memilih. Misalnya TNI Polri. TNI Polri ini nggak boleh mendukung calon anggota DPD. PNS, P3K, kemudian penyelenggara pemilu, kepala desa dan perangkat desa itu tidak boleh menjadi pendukung calon anggota DPD. Ini diverifikasi, kemudian kalau ada dukungan dari orang-orang tersebut akan dieliminasi. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kalau dia berasal dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Oke. Jadi mungkin lebih tepatnya menjadi kerugian tersendiri bagi calon DPD itu ketika ada dari orang yang bekerja di seperti perangkat desa, TNI Polri tadi yang menjadi salah satu pendukung. Ya. Jadi memang kita ini Bawaslu ini kalau kita biasa diskusi dengan para staf Bawaslu, dengan teman-teman Panwascam, Bawaslu ini sohibnya
peserta pemilu. Iya. Jadi bukan musuhnya, temannya. Iya. Jadi kita ini kan kalau dengan peserta pemilu, dengan calon anggota DPD, kita ini teman. Kita ini ingin membantu mereka supaya jangan sampai dari dukungan yang mereka serahkan ke KPU itu ada orang-orang yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Kan sayang nih, dia sudah PD punya 4.000 dukungan, ternyata hasilnya ketika diverifikasi faktual mereka dari pekerjaan yang tidak dibolehkan. Sayang sekali. Ya. Jadi untuk seperti kerugian yang kita bahas ini tadi, apa sih yang harus dilakukan oleh pihak Bawaslu dengan panjang tangannya Panwascam dari pihak kecamatan? Kira-kira apa Bang yang harus dilakukan? Jadi Panwascam sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu ini kita sudah instruksikan untuk membuka posko pengaduan. Iya. Ya, posko pengaduan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa tercatut, ini kan ini ada aplikasinya. Ada aplikasi info pemilu itu. Jadi di aplikasi itu nanti adalah di share ya, di linknya di sini di share. Di info pemilu itu kalau ada orang yang merasa di aplikasi itu tercatut ya sebagai pendukung salah satu calon anggota DPD, dia bisa mengunduh form tanggapan. Kalau dia merasa keberatan. Form tanggapan itu kemudian dibawa ke posko pengaduannya Panwascam. Di situ nanti akan diteruskan ke Panwascam, akan meneruskan ke kabupaten untuk kita teruskan ke KPU untuk nanti dihapus data dukungannya itu. Jadi segera DPD ini segera bisa deteksi kalau ini ternyata tidak memenuhi dukungan, ya bisa saja kan orang memang saudaranya atau apa karena saking inginnya kan, terus dia buat dukungan, ternyata nggak boleh gitu. Ini segera bisa kita deteksi lewat posko pengaduan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ternyata nih memang orang yang merasa bahwa dia mendukung, tapi dia ini memiliki pekerjaan yang tidak bisa tidak boleh mendukung. Iya, tidak boleh mendukung. Gimana cara kita sebagai seorang entah itu dari Panwascam atau Bawaslu sendiri untuk memberi penjelasan lah kepada aparat desa mungkin. Kalau misalnya mereka merasa saya ini pengen loh bantu saudara saya gitu. Nah, jadi gimana kira-kira Bang? Jadi inilah uniknya Bawaslu ya, lembaga Bawaslu ini. Jadi Panwascam kita bukan hanya posko pengaduan, malah tampak sebetulnya nggak kita perintahkan untuk keliling mereka itu, cuma kita suruh buat himbauan saja. Tapi ternyata Panwascam kita ini jemput bola, datang ke puskesmas, datang ke perangkat-perangkat desa untuk mengecek apakah nik mereka termasuk di dukungan calon anggota DPD tersebut. Nah, jadi dari hasil dari jemput bolanya Panwascam ini ternyata memang banyak yang merasa tercatut ya, merasa tidak mendukung tapi kok tercantum. Jadi kita ajak mereka untuk mengisi form tanggapan masyarakat. Ada beberapa yang menolak mungkin karena apa masalahnya buat saya atau ini, tapi kita coba jelaskan nih melalui Panwascam, kita coba jelaskan bahwa nanti bisa saja ini menjadi kerugian bagi mereka, bagi profesi mereka. Misalnya kayak perangkat desa kan, perangkat desa kalau nanti menjadi tidak boleh mendukung tapi memaksakan untuk mendukung kan nanti akan bermasalah di profesi mereka itu sendiri. Ya, tentu kita sekali lagi menjadi temannya masyarakat ya, menjadi temannya masyarakat untuk menghindarkan mereka dari masalah yang mungkin lebih besar. Betapa mulianya ya peran Bawaslu ini ya Bang ya. Nah, tapi banyak yang salah memahami bahwa kita ini sebagai pengawas pemilu itu seperti kita tuh seperti membuntuti mereka lah bahasanya gitu. Sebenarnya kalau disadari bahwa ini kita mencoba menjaga hak mereka, ya itu tadi menjaga hak mereka, mencoba menegakkan keadilan pemilu. Kita ini kan temannya masyarakat, temannya peserta pemilu. Justru malah dalam case penyelenggaraan pemilu, dalam hal penyelenggaraan pemilu, KPU itu posisinya sebagai algojo, eksekutor. Kalau ini
seperti verifikasi administrasi, kalau ternyata dukungannya ini dari perangkat desa, ya yang tugas mencoret kan KPU, algojonya kan KPU. Iya. Justru kita berada pada advokasi, di sisi advokasi kita mendampingi masyarakat, kita mendampingi peserta pemilu, gitu. Mendampingi dan mengawasi KPU, mengawasi. Benar. Kalau Bawaslu mendampingi KPU kan jadinya cincai aja kan. Justru kita temannya peserta pemilu. Gitu. Nah. Jadi untuk demokrasi yang akan datang, pesta demokrasi yang akan datang ini, bahwa pemilu itu tidak hanya milik Bawaslu, tidak hanya milik KPU, tapi milik seluruh orang yang ada di Indonesia ini. Seluruh masyarakat. Gimana Bang? Kira-kira di podcast yang pertama ini harapan Abang lah, bagaimana entah itu untuk Panwascam nanti ataupun partisipasi masyarakat di luar sana yang bisa berperan penting untuk mengawal pesta demokrasi nanti, Pak. Ya, memang ini salah satu tujuan utama kita buat podcast ini. Kita ingin membuka dirinya, walaupun sebetulnya memang Bawaslu itu sudah terbuka sebetulnya. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya itu sudah menjadi slogan kita sebenarnya. Kita ingin membuka diri. Kita akan follow up semua komen-komen, DM di IG, kemudian kita coba berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk itu tadi membersamai bahwa masa pemilu ini bukan hanya tanggung jawabnya KPU, bukan hanya tanggung jawabnya Bawaslu, bahwa kita semua masyarakat rakyat Indonesia ini adalah tuannya pemilu. Tuannya pemilu. Berapa pemilu ini berhasil adalah kebaikan untuk seluruh masyarakat, dan kalau pemilu ini bermasalah, yang rugi bukan hanya Bawaslu, yang rugi bukan hanya KPU tapi seluruh masyarakat. Iya, benar. Nah, jadi ini harapan Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Bawaslu, seru banget ternyata hari ini ngobrol tentang pemilu, ternyata tidak sebosan yang kita kira, apalagi dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Oke, sahabat Bawaslu, tunggu podcast kita selanjutnya ya. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya.